Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semangat pagi. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu, bahagia selalu. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kegiatan pembelajaran hari ini kita lanjutkan setelah materi teks iklan. Sekarang kita memasuki materi teks eksposisi. Adapun tujuan dari mempelajari teks eksposisi yang pertama yaitu mengidentifikasi teks eksposisi. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Jelas anak-anak? Ya, anak-anak, teks iklan yang minggu kemarin sudah kita laksanakan PTS ya dengan teks berita. Sekarang kita melanjutkan teks eksposisi. Dan anak-anakku yang saya sayangi, untuk mempelajari teks eksposisi kita jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selalu untuk masa pandemi ini kita belajar lewat daring ya, dengan belajar jarak jauh. Dengan itu anak-anak belajar di rumah ya, menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku yang saya sayangi ya, jangan lupa nanti mengisi daftar hadir ya, yang sudah saya share nanti di Google Form, dan tugas juga saya share di Google Form untuk anak-anak kerjakan ya. Dan untuk materi akan saya jelaskan ya. Nanti kalau anak-anak belum memahami betul, bisa mempelajari buka yang Ibu share ini melalui link ya. Melalui link yang anak-anak buka, nanti terdiri dari apa itu maksud saya pengertian. Yang pertama pengertian teks eksposisi, kedua yaitu tentang unsur-unsur teks eksposisi, tentang gagasan dan fakta, itu anak-anak pelajari lagi ya. Baik, untuk bahan atau materi Ibu jelaskan melalui PPT, PowerPoint. Sebentar. Teks eksposisi. Teks eksposisi itu sudah sering ya, atau anak-anak mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu membaca berita, membaca ilmu pengetahuan tertentu dalam bidang misalnya ekonomi, ilmu pengetahuan sosial ya, itu akan memahami atau dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan teks eksposisi ya. Teks eksposisi itu sama di dalam teks narasi, teks prosedur yang sudah anak-anak pelajari, yaitu ada struktur, unsur kebahasaan, dan ada ciri-cirinya. Teks eksposisi di sini bersifat ilmiah dan merupakan teks yang non-fiksi. Ya. Teks eksposisi itu tujuannya untuk
memberi informasi atau menginformasikan, memaparkan atau menjelaskan sesuatu yang bersifat informasi yang ilmiah atau non-fiksi. Tujuannya apa? Anak pembaca di sini, untuk pembaca ya, mendapatkan pengetahuan yang dari bacaan berupa teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi antara lain di sini gagasan dan fakta. Anak-anak nanti ada teks bisa mencari yang termasuk gagasan atau termasuk fakta. Di buku paket anak-anak buka ya, nanti di buku paket kelas 8. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk anak-anak kelas 8H, teks eksposisi itu memuat atau berisi ajakan-ajakan ya, dan untuk dibaca mencari informasi yang penting ya, informasi-informasi yang ada dalam teks eksposisi. Di situ ada gagasan dan ada fakta. Gagasan di sini ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Itu yang masuk gagasan. Dan anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain di buku paket atau buku referensi yang lain. Yang kedua, fakta. Fakta itu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuai peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan dalam teks eksposisi itu memuat atau gagasan yang bisa meyakinkan pembaca. Gagasan yang bisa meyakinkan pembaca. Dan contohnya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Itu satu contoh saja. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain di buku paket ya anak-anak. Sekarang mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi itu ada pola umum khusus, ada khusus umum, dan pola ilustrasi serta pola perbandingan. Anak-anak baca ya nanti di buku paket, bisa di ini PPT ada, anak-anak pelajari lebih lanjut. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak dikerjakan di buku tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? 3. Mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? 4. Apa saja unsur-unsur utama teks eksposisi? 5. Apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Dikerjakan di buku tugas ya anak-anak. Nanti juga anak-anak buka di Google Form yang itu ada soal-soal yang harus anak-anak kerjakan, soal pilihan ganda. Ya. Anak-anak, demikian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang teks eksposisi bisa di share, maksud saya ditulis di grup ya, anak-anak bisa bertanya, bisa itu ditulis, sekali lagi ditulis di grup kelas 8H. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang teks eksposisi, dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Sehat selalu. Anak-anak mohon maaf ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa anak-anak
mengerjakan yang, sekali lagi saya ingatkan, mengerjakan tugas yang di Google Form, pilihan ganda, anak jawab. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.